jadi jomblo. Nganes amat. Sakit, gak ada yang merhatiin. Mau ke dokter, gak ada yang nganterin. Cek mobil, gak ada bensin. Gak usah lebay, kan masih ada RKZ Telemedicine. WhatsApp aja di 0819 1600 5700. Selamat pagi sahabat Vita, berjumpa lagi dengan Lina di Cangkruan Sehat, gak cuman cangkru. Ya sudah lama ya kayaknya kita gak ketemu ya di Cangkruan Sehat. Ya sekaligus Lina mau informasikan kalau untuk tayangan Cangkruan Sehat dan juga Ruang Tamu akan hadir 1 bulan 2 kali. Jadi akan bergantian setiap 2 minggu ya. Kenapa kok dijeda? Kita kasih waktu biar ada rindu begitu ya. Nah untuk episode kali ini Cangkruan Sehat akan membahas seputar yes or no obat buat si kecil. Nah, apa ya itu kira-kira yes-nya, no-nya? Nah, ini untuk ibu-ibu ini ya, mungkin juga ayah yang ingin tahu lebih banyak tentang obat-obat yang diperlukan si kecil ketika di rumah ini apa sih? Kalau misalnya tiba-tiba si kecil demam di rumah. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Obat apa saja yang harus dipersiapkan? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya Lina mau informasikan beberapa layanan di RKZ Surabaya. Yang pertama adalah layanan telemedicine atau layanan konsultasi dengan dokter melalui video call. Jadi kalau misalnya sahabat Vita memerlukan informasi atau konsultasi langsung dengan dokter bisa melalui telemedicine ya. Untuk nomor reservasinya bisa menghubungi di 0819 1600 5700 ya. 0819 1600 5700 itu untuk layanan telemedicine ya. Dan kalau misalnya ada dokter yang memerlukan ini perlu diperiksa langsung. Jadi sahabat Vita bisa langsung datang ke klinik RKZ Surabaya dan juga bisa memanfaatkan untuk reservasi melalui WhatsApp juga sahabat Vita di nomor 0819 1600 7300. Jadi nanti bisa diinformasikan dengan keluhannya apa, akan reservasi dengan dokter siapa begitu ya. Dan yang berikutnya adalah layanan home care. Layanan home care ini sebenarnya sudah lama di RKZ Surabaya, cuman ini lebih mempermudah sahabat Vita untuk reservasi ya untuk layanan home care untuk informasi dan informasi lainnya begitu ya di nomor 081 0819 1600 7800 ya 1600 7800 untuk layanan home care RKZ Surabaya. Dan terkait dengan obat tadi kan Lina sudah menginformasikan sedikit tentang tema kita hari ini yaitu obat. Nah, di RKZ sendiri juga ada layanan antar obat. Jadi mungkin untuk sahabat Vita ada yang sudah punya resep dari dokter di rumah, dari dokter RKZ misalnya begitu, tapi belum dilakukan penebusan atau pembelian ya, bisa dilayani di layanan antar obat. Dan untuk ini informasinya bisa melalui WhatsApp juga di nomor 0819 1600 5200. Jadi untuk sahabat Vita yang membutuhkan layanan antar obat dan obatnya ini bisa langsung diantar ke alamat tujuan ya, alamat tujuan dari sahabat Vita dan melayani untuk pengiriman seluruh Indonesia juga. Jadi untuk yang di luar kota, di luar pulau juga bisa memanfaatkan layanan antar obat dari RKZ Surabaya. Oke, baik. Langsung saja sahabat Vita, seperti yang Lina sampaikan tadi sudah hadir di studio kita di studio Cangkruan Sehat kita kali ini ada Dr. Lucia Pudiastuti Retnaning Tias, spesialis anak RKZ Surabaya. Dokter selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Sehat ya, sip. Sudah siap? Ya, sehat sekali dok. Sudah siap untuk berbagi informasi dokter di sini? Siap ya. Ini tentang yes or no obat buat si kecil. Nah, ini dok terkait dengan pemberian obat si kecil. Biasanya kan kalau ibu atau apalagi mertua misalnya nenek begitu ya, ada di rumah, kalau ada si kecil sakit itu sudah bingung ini ya, heboh, bingung gitu ya. Mau bagaimana untuk obat yang diperlukan, obat yang harus diberikan terlebih dahulu. Nah, ini kadang-kadang bingung, Dok. Nah,
terkait dengan obat ini, soal pemberian obat si kecil, apa saja sih Dok yang harus diperhatikan oleh orang tua atau siapapun yang ada di rumah Dok? Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ini tuh Dokter Lucia ya. Mhm. Soal pemberian obat ke si kecil Dok, apa saja sih Dok yang harus diperhatikan oleh orang tua atau mungkin siapa saja yang ada di rumah Dok? Ya, jadi kalau obatnya itu sudah ada nih Mbak Lina ya, sudah ada. Kalau misalkan obat itu dari apotek misalnya, maka yang perlu diperhatikan pada saat pertama kali menerima obat dari apotek itu harus sudah jelas aturan pakainya. Biasanya sih sudah ada aturan ya dari apotek bahwa apotekernya itu akan menjelaskan. Tapi semisal tidak, maka keluarga atau pasien itu berhak untuk menanyakan ya Oke. aturan pakainya itu bagaimana. Itu kalau untuk obat-obat yang dengan resep dokter gitu ya. Betul. Pastikan dulu. Kalau semisal beli bebas karena memang mungkin obatnya itu yang memang yang diperbolehkan untuk beli bebas, maka aturan penggunaannya harus sudah diketahui juga gitu ya. Oke. Kayak penggunaan dosis obat itu juga penting banget untuk anak ya. Satuannya itu harus diperhatikan betul. Kadang-kadang ada satuannya yang menggunakan cc, Takaran cc, betul. mili ya, atau sendok teh, sendok Betul. makan itu harus hati-hati. Padahal sendok itu macam-macam Nah, ya, itu dia. Dok. Seringkali Saya juga bingung gitu. seringkali tuh nggak pasnya tuh kadang di situ ya Mbak Lina ya. Kadang aturan pakainya sudah betul 1 sendok teh misalnya ya. Cuma terjadi salah paham ya. Oke. Bahwa sebenarnya sendok teh yang dimaksud oleh apotek ya di kalangan medis itu sebenarnya adalah istilah saja sendok teh yang takarannya itu per 1 sendok teh itu adalah 5 mili. 5 mili. Nah, kalau Oke. itu menggunakan sendok teh yang ada di rumah yang macam-macam ya Betul, ukurannya gitu ya, ukurannya. kecekungannya dan sebagainya, kan tidak terang. Sehingga 1 sendok teh yang harapannya 5 mili sesuai sendok takar yang ada dari bawaan dari obat sirup Kemasan ya. rata-rata, itu menjadi nggak pas. Nah, Oke. itu yang harus dipastikan Bisa terlebih dahulu. kelebihan atau kurang Iya, gitu ya? kebanyakan kurang Oke. karena yang sendok teh di rumah itu kan sangat agak datar dan Nggak terlalu kecil, ukur ya. betul kayak gitu. Oke, jadi memang Itu harus penting. dipastikan dulu. Makanya kadang-kadang ada sebagian dokter termasuk saya supaya tidak terjadi salah paham kayak gitu, kita nulisnya pakai satuan mili, jadi Oke. mililiter. Jadi kalau butuhnya 5 mili ya berarti 1 sendok takar itu. Nanti kan bisa dibaca di situ. Kalau butuhnya sebenarnya setengah sendok teh berarti 2,5 mili. Jadi 2,5 perhatikan mili. betul di Oke, situ. jadi setengah sendok takar itu setengah mili bisa 2,5 berarti ya Dok? Iya, berarti kan 2,5 mili karena 1 sendok Oke. takar itu yang sendok teh yang tulisannya sendok teh itu maksudnya 5 mili. 5 mili. Ya. Informasi ini saya sebagai orang tua juga ya yang punya anak kecil dan juga mungkin untuk sahabat kita di rumah juga, jika di kemasan itu tertera adalah 1 sendok teh itu maksudnya adalah Maksudnya 5 sendok mili. takar obat, Sendok iya. takar obat. 5 mililiter. Itu 5 Kalau sendok mililiter. makan itu maksudnya 15 mililiter. Itu 15 sebenarnya yang dimaksud dari apotek ya, dari dokter di benak dokter maunya begitu gitu loh. Ya itu yang memang harus dijembatani oleh apoteker. Nah, itu yang Informasikan harus lebih jelasnya betul. begitu ya. Jadi Iya. sekaligus di sini bisa mendapatkan informasi baru ya, informasi yang lebih jelasnya bahwa untuk sendok teh itu adalah 5 mili, mililiter. untuk yang sendok makan adalah Maksudnya 15 mililiter. Jadi 3 mililiter. kali sendok 3 takar kali obat yang 5 sendok mili. takar yang Iya. kecil. Oke, baik. Ya, Jadi begitu kadang ya. itu remeh-remeh ya Mbak ya. Betul. Sudah berobat ke dokter, kemudian sudah mendapatkan resep, mendapatkan obat, nyampe ke pasiennya nggak pas Nggak gara-gara ada kesalahpahaman. distorsi komunikasi. Iya, itu informasi dia yang kurang sayang pas. banget gitu kan akhirnya. Oke, Iya. baik. Kemudian dokter ini yes or no ini ya. Kalau si kecil sakit lalu kita obati sendiri itu yes or no Dok? Tergantung sakitnya apa dulu Mbak Lina Oke. ya. Kalau memang sakitnya yang istilahnya tidak mengancam nyawa istilahnya ya, tidak ada tanda-tanda bahaya, ya nggak apa-apa, harus diberi pertolongan pertama terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti mungkin di belakang kita akan bahas sebenarnya tanda bahayanya itu apa kayak Betul. gitu ya. Keluhan-keluhan seperti apa Dok yang biasanya boleh, yang paling tidak masih garis hijau nih ya? Ya, biasanya adalah panas ya, yang dengan kriteria yang di luar nanti apa aja rinciannya panas yang bagaimana yang harus segera dibawa ke dokter ya. Itu memang kita nggak apa-apa tersedia menyediakan obat penurun panas ya. Asal orang tua sudah paham betul bahwa anaknya tidak alergi terhadap obat panas tersebut. Karena kan ada juga anak yang alergi ya terhadap obat ya, terutama obat penurun panas kayak gitu. Kalau memang sudah terbukti tidak, nggak apa-apa itu disediakan gitu ya untuk pertolongan pertama. Tapi penggunaannya juga harus tepat ya.
harus betul-betul memang anaknya tuh panas gitu ya, karena Oke. seringkali orang tua juga nggak tahu loh Mbak Lina suhu normal tuh berapa. Nah, pas ini ya, suhu normalnya berapa dok? Nah, Kita iya, bahas masalah demam ya, tapi mungkin iya, ini informasi nih dok, betul. Karena ini kan juga terkait sama ini ya, sama obatnya juga. obatnya juga Betul. gitu ya. Mhm. Jadi suhu normal itu sebenarnya 365 sampai 375 ya. Ada yang bilang 36,5 sampai 373 gitu ya. Betul. Tapi kan range-nya segitu gitu ya. Kalau kita Mhm. pakai yang di ketiak itu ya, Mhm. ya segitu ya. Nah, seringkali orang tua tuh sudah mengatakan bahwa anaknya demam, Demam. padahal suhunya tuh masih 37, 37, bahkan oke. 368 gitu ya. Mhm. Bingung gitu. Mhm. Terus ini yang bener yang mana Yang gitu ya. iya, betul. Kalau memang yakin cara pengukurannya betul Mhm. di range tersebut, Mhm. berarti ya nggak usah panik gitu Nggak ya. usah panik ya. Lebih dari itu pun juga nggak usah panik juga ya, Mhm. gitu. Mhm. Toh kita juga artinya boleh gitu ya menyediakan obat penurun panas. Oke. Tapi memang kalau bisa jangan begitu di atas range normal itu langsung Langsung diberi diberikan. obat penurun panas gitu. Oke. Mm-mm. Jadi untuk suhu normalnya 365, 36,5 ya dokter ya? Iya, Sampai ya, 7 itu sampai gampangannya mungkin 37,5. gitu ya, sampai Mhm. tiga. Ada karena itu ada beberapa versi ya, ada yang 373 ya, Betul. 375 ya. Sekitar itulah. Sekitar itu. Tapi yang jelas 37 kan normal gitu loh ya. Betul. Jadi nggak perlu khawatir ya. Itu suhu Jadi normal tubuh kalau gitu. misalnya pun Mm-mm. sudah agak demam lebih tinggi dari itu juga tidak perlu Buru-buru buru-buru. untuk memberi obat Mhm, penurun mhm. panas Masuk kayak gitu. sumer-sumer gitu ya. Jadi Mm-mm. demam panas Anget enggak, ya. ya anget-anget begitu juga tidak perlu. Ya biasanya kan kalau di atas range normal tapi Mhm. masih di bawah 38 itu masih Mhm. anget-anget ya Mbak Mhm. Lina ya. Mhm. Nah itu sebenarnya nggak perlu dikasih obat penurun panas ya, Oke. gitu Itu ya. nggak apa-apa dok. Karena Ya. ini juga Mm-mm. ini sih pernah ada juga yang bilang Mm-mm. tanya ke saya ya. eh, Kalau misalnya anak demam itu sebenarnya adalah proses tubuh untuk imun tubuh ya untuk berperang sendiri ke virus atau ke Iya, penyakit bakterinya itu ya dokter. iya betul. Jadi sebenarnya demam itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita Mhm. ya untuk melawan infeksi yang sedang masuk ke tubuh Oke. kita gitu Mhm. ya. Jadi dengan meningkatkan suhu itu salah Mhm. satu Mhm. mekanisme tubuh kita Mhm. gitu ya. Itu respon tubuh yang Iya, alami iya, berarti ya, betul, normal. iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya baru mulai hangat kayak gitu, sudah dikasih obat supaya turun, ya Mhm. otomatis kan kita menurunkan sendiri ya mekanisme tubuh dalam melawan Oke. infeksi kayak gitu. Oke, tubuhnya dimanja gitu. Iya, Kayak. jadi sebenarnya seandainya anak itu tidak sampai merasa yang mungkin kesakitan dan Mhm. sebagainya, Mhm. nggak perlu. Ya, memang itu Oke. nggak saklek ya Mbak Lina. Memang Betul. pada kondisi tertentu, meskipun di atas suhu normal, Mhm. di bawah 38 ada yang memang harus dikasih obat penurun panas. Misal Oke. yang riwayat kejang demam, misalnya kayak gitu-gitu Oke. mungkin. Mhm. Itu pun tergantung kejang demamnya kalau terjadinya pada saat suhunya nggak terlalu tinggi. Mhm. Suhu nggak terlalu tinggi kok Mhm. kejang misalnya kayak gitu. Nah, Mhm. itu dimungkinkan untuk di Untuk bawah diberi. 38 dikasih gitu ya. Oke. Tapi kalau rata-rata yang Mhm. anak yang tidak ada riwayat kejang demam, Mhm. kalau bisa Pemberiannya sih iya di atas di atas 38 gitu 38. baru dikasih obat penurun Obat demam. panas. Iya. Oke. Itu Jadi sebenarnya ya. oke, Mm-mm. jadi ketika anak masih di suhu normal 37,5 tadi di range itu tidak perlu terburu-buru untuk Betul. diberikan obat Ya. penurun demam ya. Kalau misalnya memang sudah ada riwayat sebelumnya yang di suhu di atas sedikit dari suhu normal sudah pernah Ada. kejang, Ya, boleh diberikan betul. obat Biasanya penurun panas. keluarga pasien, orang tua pasien sudah diberi penjelasan sih oleh dokter yang merawat sebelumnya ya, kapan obat penurun panasnya untuk anak ini harus diberikan kayak Diberikan di gitu. suhu kira-kira Kalau berapa? tidak ada riwayat seperti itu, ya penggunanya secara umum seperti tadi itu. Ini juga informasi ya untuk orang tua kalau misalnya sudah pernah terjadi anaknya kejang demam begitu bisa Ya. disampaikan ke dokter begitu ya dok. Iya, Jadi biar dokter itu juga bisa ya memberikan advice yang lebih tepat. betul. Biasanya sih memang secara sistematis dokter itu pasti otomatis akan menanyakan ya tentang riwayatnya Oke. dulu kayak gitu ya. Tapi memang ada baiknya juga dari pihak orang tua juga lebih proaktif gitu ya untuk menyampaikan. Oke, berarti obat penurun panas ini juga wajib ada dok di rumah. Ya, kalau punya anak kecil saya rasa itu termasuk yang wajib ada ya. Termasuk yang Tapi cuma penggunaannya itu aja yang jangan semudah itu gitu loh Jangan memberikan. langsung diberikan begitu ya, Betul. perlu dipantau terlebih dahulu. Ya, dan perhatikan karena menyediakan, perhatikan expirednya juga kapan terakhir dibukanya itu ya. Oke. Meskipun expirednya masih panjang, tapi kalau bukanya Betul. itu udah dibuka, otomatis kan lebih pendek Lebih untuk pendek ya. masa sudah Biasanya nggak bisa. ada ya dok ya. Saya pernah lihat itu obat demam anak saya itu Iya. jadi 14 hari
setelah kemasan dibuka? Ya, jadi ada Beberapa petunjuknya kebijakan ya, ya? nanti ada petunjuknya dari Oke. ini. Jadi begitu harus diperhatikan untuk expired date dari obat yang disimpan. Nah, Kalau yang setelah dibuka itu kalau seperti puyer juga kayak gitu ya, buy and use date istilahnya ya. buy and use. Nah, itu ada rumusnya sih biasanya dari Oke, apoteker dari yang apoteker. sudah mengurangi dari waktu expirednya kayak gitu. Itu kalau obat Oke. puyer itu dan itu harus ditanyakan waktu di apotek misalnya ada obat panas yang berupa puyer, Puyer ini kapan expirednya untuk obat ini terakhir gitu. diberikan Iya. amannya kapan gitu Betul, ya, harus dan ditanya. dengan secara fisik pun juga harus terpenuhi dulu syaratnya, jadi nggak gumpal dan sebagainya, Oke, itu juga ada perlu. perubahan warna atau tidak Iya, harus diperhatikan iya. ya. Jadi orang tua itu PR-nya banyak ya, Bu ya. Belajar juga ya, banyak yang harus juga ini dipelajari, ya. iya. Nah, tadi selain obat demam, Dok, obat-obat apa saja yang wajib ada di rumah ini mungkin bisa dicatat ya, ini sahabat kita Iya, ya, betul. penting ini. Tadi obat panas kayak gitu ya. Sekarang yang berikutnya tuh sebenarnya obat yang seharusnya tuh ada nih di semua rumah ya, di setiap Semua rumah rumah. ya. Bahkan kita sudah diajari lagunya sejak kecil. Apa, Dok? Saya kok kayaknya tidak TK ini ya. Kayaknya nggak lewat TK nih ya. Yang lagu, ingat nggak lagu Anak Sehat, Aku Anak Sehat? Oh iya, aku ada Iya. sehat. Oke. Coba apa tuh yang harus tersedia? Harus nyanyi full Saya dulu lupa, ya. Iya. Lupa, Dok. Iya. Kasih bocoran, Dok, apa, Dok? Pertolongan oralit selalu siap sedia, kan Oke, gitu. Nah, itu oralit sebenarnya ya. sangat simpel ya. Tetapi seringkali orang tua kelupaan menyediakan itu. Dan Oke. bahkan kalau biasanya kan identik dengan diare gitu ya, Mbak ya, kalau oralit gitu ya. Padahal Betul. nggak cuma untuk diare sebenarnya ya, tapi untuk semua kondisi yang berisiko mengalami dehidrasi, termasuk muntah atau apa kayak gitu ya. Cuma yang Oke. sering kan memang diare. Diare, betul. Seringkali justru yang dipikirkan itu kan gimana caranya supaya cepat berhentinya diare. Iya, Padahal soalnya yang takut harus anaknya, disediakan itu oralitnya. oralitnya. Yang mengkhawatirkan dari diare itu sebenarnya kalau sampai dehidrasi. Dehidrasi. Jadi yang bisa dilakukan di rumah untuk pertolongan di rumah itu adalah mencegah dehidrasinya dengan cara itu tadi ngasih oralit. Pemberian oralit. Iya. Oh, jadi kalau diare itu jadi yang dilakukan bukan cepat-cepat biar diarenya berhenti begitu ya, Dok? Iya. Ke dokter pun juga nggak akan dikasih kok obat untuk cepat-cepat menghentikan kayak gitu ya, karena pada anak-anak memang kita nggak boleh ngasih obat yang istilahnya untuk ngampet-ngampet ya bahasa Jawanya ya Mbak Lina ya, itu nggak boleh ya karena nanti malah ada komplikasi di belakang yang sifatnya malah merugikan gitu ya. Mungkin malah membuat kembung, nyeri perut, seolah kayak nggak bisa keluar ya, tapi mungkin di dalam masih cair kayak gitu ya. Jadi malah membuat lebih panjang gitu masalahnya. Jadi nanti rata-rata diare pada anak itu kan sebenarnya bisa sembuh sendiri sebenarnya. Cuma kan nanti dibantu dengan obat-obat dari dokter yang lain, tapi bukan untuk yang menghentikan itu. Yang terkait dengan yang harus disiapkan di rumah ya oralit itu. Oralit. Jadi selain obat penurun demam, yang kedua adalah oralit, tapi tujuannya tidak untuk agar cepat mampet. Iya. Mindsetnya kita kalau sudah minum oralit itu nanti itu untuk menghentikan. Betul, iya. Berharap nanti kotoran si kecil ini padat. Ternyata tidak itu ya. Tujuannya untuk mengganti. rehidrasi. Jadi namanya kan oral rehydration solution ya Mbak ya, ORS. Jadi cairan pengganti ya, cairan untuk mengganti dehidrasi. Gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti dok sudah kita kasih oralit kok masih mencret. Nah itu nggak nyambung sebenarnya. Oke, jadi obat oralit itu tidak untuk menghentikan ya. Dan cara pakainya itu juga harus betul. Ya, karena oralit rata-rata biasanya dilarutkan dengan air 200 cc memang ya yang sasetan itu ya Mbak ya. Berarti kan betul di situ. Kalau itu 200 ada angkanya gitu. Berarti itu untuk dilarutkan dengan 200 cc air putih ya. Itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena nanti kalau tidak pas itu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh si anak gitu. Jadi iya, bisa malah kalau kadang-kadang ada yang berpikir bahwa oralit kan tuh yang itu kan serbuk ya Mbak ya. Memang ada yang cair yang siap minum ya. Kita bicara yang serbuk ya, yang istilahnya murah meriah lah istilahnya ya. Ada yang berpikiran bahwa serbuknya itu tuh yang harus masuk ke anak. Ada yang begitu salah jadinya. Jadi cuma dilarutkan kayak puyer terus diminumkan, jelas nggak benar karena tujuannya kan larutan. Jadi harus dicampur dengan air sejumlah sesuai dengan petunjuk
Ya. Jadi memang komposisinya sudah diatur sama Betul, kita kalau ya. nanti terlalu pekat, Mhm. justru nanti ada komplikasi, bisa mungkin kadar natriumnya bisa tinggi, anak malah bisa kejang. Oke. Jadi hati-hati juga dengan oralit Mhm, yang mhm. seolah seperti Seperti puyer ya. kayak Heeh, gitu, heeh. tapi kalau penggunaannya nggak betul bisa bahaya buat anak. Oralit Iya, meskipun bentuknya serbuk tapi beda dengan puyer. Kalau puyer memang iya, harus dilarutkan dengan air berapapun it's iya, okay ya dokter ya. iya. Kalau Misalkan oralit sedikit gitu aja betul. masuk. Ya, kalau Mhm. oralit harus sesuai dengan petunjuknya. Harus sesuai. Ya, Iya, jadi cairan air mineralnya tidak boleh kurang begitu ya. iya, nggak boleh kurang, nggak Mhm. boleh lebih. Yang pertama tadi ada obat penurun demam, yang kemudian yang Mhm, kedua adalah oralit. oralit. Nah, ada lagi kah, Dok? Ada, Mhm. terutama untuk anak-anak yang sudah punya riwayat sakit tertentu. Mhm. Nah, itu otomatis Oke. harus perhatikan betul saran Asma dokter yang ini ya. sebelumnya. Nah, asma, Heeh, mungkin kemudian kejang ya, kejang. kejang demam atau yang epilepsi biasanya ya. Kalau Mhm. kejang demam biasanya obat penurun panas kaitannya ya. Jadi Mhm. sebelum Mhm. panas ya dikasih. Kadang-kadang ada kejang demam yang memang diberi obat yang diberikan pada saat panas mendampingi obat penurun panas. Nah, Oke, itu obat juga begitu harus harus tersedia disediakan. selalu. Kalau tinggal sedikit harus Harus kontrol segera. karena obat yang pendampingnya ini yang Mhm, untuk mhm, mencegah mhm. kejang ini harus pakai resep dokter. Oh, tidak Beda bisa dengan dijual obat penurun bebas panas. ya. Iya, Oke. kayak gitu-gitu ya. Jadi ada selain ada obat Mm. demam, penurun demam, ada oralit, ada obat juga pendamping yang mungkin eh memang dibutuhkan oleh si kecil ya Iya, atau anak atas anjuran dokter atas yang anjuran memang dokter. sudah istilahnya sudah didiagnosis sebelumnya ya. Mhm, Nah, mhm. itu advice apa itu harus Harus diikuti gitu ya. tetap Biasanya sampai sedia usia 5 tahun ya sampai kalau usia yang 5 tahun. iya. Itu harus Tapi kejang demam tertentu nggak semua kejang demam. tidak Nah, semua. kriterianya yang bagaimana itu Mhm, kan dokter yang mhm. memegang sebelumnya itu nanti yang akan memberi Oke. saran gitu. Nah, Dok, kalau untuk batuk pilek, Dok, ini Hmm. kebetulan nih ya, anak saya juga batuk pilek. Ini kan sudah sekitar 3 sampai 4 hari, Dok. Ya, Karena kan untuk obat batuk pilek juga bisa dijual bebas di pasaran begitu, Dok. Obat ya, bebas begitu ya ya, istilahnya. Itu saya belikan itu, tapi ini sudah sekitar 3 sampai 4 hari, tapi kok belum berkurang. Ini bagaimana, Dok? ya. Nah, kalau yang kayak begitu, kenapa kadang-kadang dokter kalau dikonsuli seperti itu gitu ya, by phone atau by Mhm, WA kayak mhm. gitu, kita bingung jawabnya karena belum periksa gitu ya, belum Oke. bertanya banyak hal. Karena perlu diketahui juga oleh sahabat Vita, dokter itu kan bukan dukun ya Bukan kan. dukun ya. Jadi Tuhan juga gitu ya yang bisa tahu iya, semuanya. jadi untuk mengobati itu Mhm. otomatis harus tahu diagnosisnya dulu. Oke. Dan untuk menegakkan diagnosis, dokter itu sudah diajarin urutan sistematikanya. Jadi Mhm. istilahnya itu anamnesis dulu gitu ya, menanyakan riwayatnya bagaimana. Jadi Betul. nggak cuma masalah batuknya aja, nanti tanya yang lain-lain. Mhm. Ada ininya enggak, tipenya bagaimana, terus Mhm. riwayat ini. Banyak sekali hal-hal yang Oke. perlu digali gitu Mhm, ya. mhm. Setelah itu mungkin dugaannya menjadi semakin sedikit, oh mungkin kalau nggak ini gitu ya. Oke. Dan nanti dilanjutkan lagi pemeriksaan fisik gitu ya, Mhm, mhm. pemeriksaan fisik yang untuk mengkonfirmasi dugaannya tadi tuh kira-kira lebih Betul. mengerucut kemana ke arah diagnosis. Gitu Mbak Lina sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaan ini pun Juga susah ya. susah gitu ya. Ya di benak saya oh mungkin ini. Tapi nanti akan banyak pertanyaan lain Mhm. yang perlu digali lagi Mhm. kayak gitu. Soalnya kan harapan ibu itu ya, Mhm, kalau ya, anaknya sakit sampai berhari-hari, ini obatnya sudah mau habis. Lah ini kan ya. juga ada kekhawatiran Betul, sendiri, betul dokter. sekali. Ya, pengennya cepat berhenti gitu ya Betul. Jadi batuknya. obatnya Heeh. belum habis tapi anaknya sudah sembuh duluan gitu, nggak bisa Iya, gitu. iya. Nah, ini yang perlu diketahui juga nih ya, Mbak Lina ya, tentang batuk. Tadi kan tentang diare juga mungkin ada, oh ternyata gitu Mhm. ya. Tentang batuk itu juga gitu. Bahkan di kami ya, di medis itu sampai ada kayak pembahasan khusus ya. Batuk itu lawan atau kawan gitu. Ah, Jadi oke. kapan sih batuk itu harus dikasih obat supaya tidak batuk? Mhm. Dan kapan sih batuk itu dibiarkan karena ini kawan kita gitu. Dikatakan Nah, kawan seperti apa ini? Batu kawan, nah ini sudah iya, masuk ini. kan kalau awam pengennya apa namanya, batuk itu Hilang, ya betul. lawan gitu Mhm, ya, mhm. harus Harus dikasih obat supaya nggak batuk. betul. Nah, padahal sebenarnya Mbak Lina, batuk itu sebenarnya refleks Mhm, yang sudah dikasih sama Tuhan mhm, untuk kita manusia dalam rangka membersihkan mhm. kotoran-kotoran yang ada di saluran nafas kita. Jadi Oke. kalau saluran nafasnya bersih, Ah ya hah, fine-fine aja. Tapi oke. begitu ada kotoran masuk, Mhm, ya salah alamat mhm, gitu. mhm. Contohnya aja yang
makanan masuk saluran nafas ya, kan langsung tersedak, itu juga refleks. Karena di sepanjang saluran nafas kita itu ada reseptor batuk. Jadi kalau itu ada yang merangsang ya, entah itu kotoran, lendir atau apa, asap atau apa, otomatis akan ada refleks untuk batuk, untuk membersihkan. Jadi sebenarnya kalau ada seorang anak batuk ya, maka itu sebenarnya refleksnya berarti masih oke. Berarti dia masih bisa membersihkan, ada usaha untuk membersihkan jalan nafasnya. Cuma masalahnya apa yang bikin jalan nafasnya kok ada sesuatu itu kan itu yang dicari itu dokter itu nyari itu ya. Karena kalau nanti sesuatu itu udah diberesin otomatis batuknya hilang sendiri. Sebenarnya gitu sih yang mungkin perlu sahabat Vita juga ketahui ya, supaya nggak mendesak-desak dokternya dan mengejat dokternya kadang aduh akhirnya nanti pindah ke sana yang kayak gitu. Itu seringkali karena itu, karena kalau istilahnya belanja dokter kayak gitu, istilahnya shopping dokter gitu ya, itu kadang-kadang malah merugikan sendiri. Kenapa? Karena nanti mungkin obatnya dari sana begini kayak gitu ya. Jadi lebih baik memahami tentang ini. Kalau dokternya memberi penjelasan, ikuti sarannya, sabar ya. Dan yang penting adalah red flag-nya ada apa enggak, tanda bahaya dari kalau batuk itu kan berarti kan masalah di saluran nafas ya. Tanda bahaya di saluran nafas ada apa enggak? Nah, itu tanda-tanda sesak, itu ada apa enggak? Itu yang biasanya dokter akan menjelaskan ya. Tanda bahayanya yang kayak gimana sih, yang mau nggak mau ini harus ke dokter kayak gitu ya. Kalau masalah mencari penyebab batuknya ya mau nggak mau sih memang harus dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti gimana nanti caranya, tekniknya Mbak Lina kayaknya punya solusi ya. Jadi nanti saya perlu tahu dulu nih, berarti harus saya periksakan ini ya anak saya ya, bahwa ini batuknya kenapa. Iya, gitu ya. Betul. Jadi tidak melawan batuknya, tapi melawan bakteri atau virusnya yang menyebabkan batuk ini. Iya, atau sesuatu iritan yang mungkin bukan mikroorganisme ya Mbak Lina ya, yang sering mungkin alergen apa, kayak gitu-gitu. Bisa jadi nanti kesimpulannya bukan karena infeksi, mungkin alergi ya. Nah, mengarah ke yang mana itu kan butuh banyak data gitu loh Mbak Lina. Nah, itu yang dibutuhkan dokter. Jadi memang untuk obat memang bisa dibeli bebas di luaran, tapi tetap harus dicari penyebabnya apa. Ini yang harus diperiksakan langsung ke dokter gitu ya dokter. Betul. Oke. Baik, untuk selanjutnya dokter. Yes or no. Ini biasanya kalau anak demam atau batuk pilek ini ada suara-suara yang ini pakai ini aja ramuan, mungkin ramuan herbal gitu yang dipercaya oleh orang tua zaman dulu misalnya. Kalau dulu saya demam kecil sering dikasih berambang kunir gitu. Ya itu dok, itu bagaimana dok? Apakah yes or no ini mix dari obat herbal dan juga obat dari medis begitu? Ya, sebenarnya sih secara bijaknya ya begini ya Mbak Lina ya, sepanjang obat tersebut ya tidak memperburuk kondisi, ya nggak masalah gitu ya. Ya, yang memperburuk kondisi itu misalnya apa ya, misalkan yang luka misalnya, terus dikasih bobokan atau apa yang itu kita nggak tahu higienisnya gimana. Ya, meskipun mungkin ada zat penting di dalam apa yang mau di tanamannya, kayak gitu, tapi kan masalah higienisnya itu tidak bisa dijamin. Nah, itu otomatis kayak gitu yang enggak gitu ya. Iya. Karena pada dasarnya memang kita juga tidak bisa menampik ya, obat-obat tradisional itu sebenarnya juga banyak yang memiliki benefit gitu ya. Cuma masalahnya kan uji klinisnya aja nih loh yang kita tuh sampai sekarang tuh masih terkendala. Sementara kalau kami dokter-dokter yang western gini, medis yang barat itu kan memang ya kita bekerjanya memberi terapi apapun itu harus berdasarkan evidence based medicine atau IBM. Jadi memang kadang kami sulit kalau ditanyai tentang obat-obat yang belum ada IBM-nya. Kalau obat tradisional tersebut sudah ada IBM-nya dan itu sudah terbukti efikasinya ya, khasiatnya kayak gitu, keamanannya ya, maka ya no problem. Tapi rata-rata itu belum ada. Jadi ya mungkin kita bisa kadang menilai sendiri saja, ambil jalan tengah kayak gitu ya. Selama itu tidak membuat kita menjadi kayak terpana gitu ya, sudah merasa safe, aman karena sudah itu gitu aja, dan juga dari sisi keamanannya tidak jelas-jelas merugikan ya nggak apa-apa gitu ya.
Mungkin itu sih kalau saya jalan tengahnya begitu ya. Jadi tidak yes or no, tapi Iya. tapi Apa itu ya? tengah-tengah ini Berarti ya. or ya. Or ya. Yes or no, pilih or-nya. Jadi memang harus dikembalikan lagi ke kondisinya juga ya, Dok. Iya, Apakah heeh. obat atau yang lain itu bisa efek positif Iya, untuk kesehatan, efikasi dan keamanannya itu ya. keamanannya Iya, terjamin. Jadi kembali lagi ke sahabat Vita ya, ke para betul. ibu, para orang tua. Baik, kemudian dokter, di RKZ ini kan ada layanan antar obat. Nah, Ya. ini apakah bisa, Dok, kalau misalnya di kondisi yang seperti misalnya dari orang tua, khususnya di rumah nih ya, Mm-mm. perlu obat A, B atau C begitu. Nah, ini Ya. apakah boleh, Dok, dan apa ya, bisa memanfaatkan layanan ini untuk obat-obat tertentu, Dok? Masalahnya untuk layanan antar obat sendiri kan syaratnya harus pakai resep. Betul. Nah, karena pakai resep otomatis ya selama ada resep dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya enggak apa-apa. Tinggal Oke. sekarang bagaimana bisa sampai ada resep kan gitu. Ya mungkin seperti solusi yang sudah ditawarkan RKC juga yang telemedicine itu mungkin salah satu solusi juga ya Mbak Lina ya. Gitu kalau menurut saya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk layanan antar obat ini melalui sebelumnya konsultasi dulu dengan Iya. layanan telemedicine begitu ya, Dok ya. Iya. Atau misalnya yang sebelumnya sudah pernah kontrol dengan Dokter Lucy, sudah ada resepnya begitu, Dok? Nah, terus kalau mau beli lagi kayak gitu atas rekomendasi siapa? Oke. Otomatis kan Selama perlu ada komunikasi dulu antara dokter dengan pasien gitu ya. Oke. Yang mana wadahnya itu apa? Nah, wadahnya kalau jarak jauh otomatis ya telemedicine. Oke. gitu. Jadi sahabat Vita bisa memanfaatkan karena itu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena Betul. kita ada data rekam medisnya, Betul. ya kita juga Betul. sesuai dengan undang-undang kayak gitu Betul. ya. Kadang-kadang memang ya secara kekeluargaan banyak juga ya pasien yang mungkin WA atau apa bertanya kayak gitu ya. Ya, tapi itu didasari atas kesadaran bahwa ini dalam rangka dokter menolong kayak gitu karena tidak tahu juga kondisinya bagaimana Betul. secara persis kayak gitu ya. Sulit gitu kalau ada apa-apa menuntut pertanggungjawaban dokter. Oke. Ini juga perlu sahabat Vita pertimbangkan gitu ya. Bukan Betul. kadang-kadang pahami juga kalau misalkan ada dokter yang mungkin menolak itu tidak berarti bahwa dokternya tidak mau bantu, tapi dari sisi Harus hati-hati pertanggungjawaban secara juga. legal Betul. itu berat gitu di belakangnya. Jadi agar aman dan Iya. juga pasnya memang bisa memanfaatkan layanan telemedicine yang ada di RKZ gitu ya, Dok. Oke. Jadi konsultasi melalui telemedicine, nanti akan diberikan advice lebih lanjut untuk si kecil ya, kira-kira ini keluhannya seperti apa dan obatnya yang bisa pas seperti apa begitu ya, Dok. Iya. Atau kalau misalnya memang diperlukan untuk datang, bukan berarti menolak telemedicine ya, tapi memang harus ada pemeriksaan langsung begitu ya, Dokter Jadi ya. mana-mana kondisi yang masih bisa dihandle dengan telemedicine dan mana yang ini mau nggak mau harus diperiksa ya secara langsung, itu nanti akan kita jelaskan gitu ya. Oke, Misalkan pertama betul. mungkin mau telemed dulu ya, nanti kita akan kasih rambu-rambunya yang kayak apa nih, harus segera datang ke rumah sakit kayak gitu. Oke, begitu sahabat Vita ya. Dan kalau misalnya sudah kontrol langsung nih ke Dokter Lucy, nah biar agar tidak lama-lama di menunggu obatnya ini bisa juga dimanfaatkan untuk melalui layanan antar obat, begitu sahabat Vita. Jadi resepnya bisa dititipkan di farmasi begitu ya. Nanti akan disampaikan bahwa ini saya tinggal pulang, nanti untuk obatnya bisa dikirimkan ke alamat saya ke sini. Nah, ini orang tua sama si kecil bisa langsung pulang nih, bisa langsung pulang biar si kecil bisa istirahat di rumah dulu. Nanti obat juga bisa Juga biar nggak dikirimkan. terlalu lama terpapar di rumah sakit ya. Betul. Meskipun di RKZ aman ya untuknya, tapi kan lebih enak kalau istirahat di rumah begitu ya, Dokter ya. Iya. Oke, baik Dokter. Untuk selanjutnya ini, meski ada beberapa pemberian obat yang bisa dilakukan sendiri di rumah ini, apakah tetap ada batasan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter? Jadi kapan, seperti yang tadi sedikit disinggung oleh Dokter Lucy ya, meskipun bisa diobati di rumah, tapi harus ada ini tanda-tanda kapan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi pertama mungkin yang untuk demam dulu kali ya, karena itu demam itu kan istilahnya yang paling sering ya, paling banyak gitu ya. Mungkin demam yang kayak gimana sih yang masih bisa di rumah gitu ya, dan sekarang mana yang harus dibawa ke dokter segera. Nah, jadi ini ada beberapa kriteria Mbak Lina, dan saya rasa ini juga dengan mudah nanti bisa diingat ya oleh sahabat Vita. Yang pertama dari kelompok usia dulu. Oke. Ya, untuk kelompok usia 3 bulan ke bawah ya,
tanpa gejala lain apapun, Mhm. kalau ada demam, Mhm. tadi dengan range yang sudah kita sampaikan di Mhm. awal ya, Betul. maka itu mau nggak mau harus dibawa ke dokter. Oke. Ya, jadi semua di bawah Mhm. 3 bulan Di itu bawah harus. 3 bulan. Ya. Mhm. Kemudian antara 3 bulan ya sampai 36 bulan, berarti berapa tuh? Mhm, 3 3 tahun ya. tahun. Nah, kalau suhunya lebih dari 39 Mhm. itu juga harus dibawa ke Oke. dokter. Ya. Oke. Di atas itu mungkin Mhm. kalau lebih 40 itu Mhm. baru. Ya, ini acuannya bisa dilihat sih sebenarnya di Mhm. websitenya IDAI ya, Oke. idai.or.id Mhm. itu Mhm. ada Mhm. edukasi tentang itu ya. Oke. Kemudian untuk demam yang disertai kejang. Mhm. Nah, itu juga Mhm. harus segera dibawa ke Segera dokter. dibawa ya. Ya. Mhm. Kemudian demam yang disertai ruam. Mhm. Ya, kadang-kadang ada kan merah-merah kayak gitu Betul. ya. Mhm. Itu juga begitu. Itu termasuk demam yang harus segera dibawa ke dokter gitu ya. Jadi nggak bisa Oke. istilahnya Diobati dulu di iya rumah. kayak gitu Oke. ya. Kemudian ada lagi demam yang berlangsung lebih dari 7 hari meskipun nggak Mhm. terus-terusan ya Mbak Betul. Lina ya. Heeh. Naik Misalkan turun gitu, Dok? iya sehari cuma mungkin beberapa jam tok, besok beberapa jam Oke. tok, tapi Heeh. kok sampai 7 hari misalnya Mhm. kayak gitu, Mhm. itu juga harus dibawa ke dokter, jangan Oke. diabaikan gitu ya. Heeh. Heeh. Jangan karena merasa, "Ah, cuma berapa jam tok kok Mhm. panasnya." Mhm. Mhm. Tapi dihitung-hitung ternyata lamanya durasinya panjang juga gitu ya. Oke. Itu juga mesti dibawa ke dokter. Itu dicari penyebab Betul, pastinya begitu ya, Dok? terus kemudian Oke. kalau demam yang disertai tanda bahaya ya, nanti Mhm. mungkin yang berikutnya saya Mhm. akan sampaikan juga, Mhm. itu juga harus dibawa ke dokter ya. Oke. Nah, tanda bahayanya apa? Tanda bahayanya yang harus segera dibawa ke dokter, Mhm. ini sih agak luas, nggak cuma yang didahului oleh demam ya. Mhm. Semua kondisi anak yang misalnya, kalau saya sih sistematisnya mungkin dari kepala sampai kaki gitu ya Mbak Betul. Lina ya. Heeh. Kita lihat dulu dari penampilannya Mhm. ya. Mhm. Anak yang nggak seberapa connect ya, nggak nyambung Oke. ya, istilahnya Oke. kesadarannya Mhm. turun sebenarnya istilahnya ya. Oke. Nah, itu otomatis ya, itu harus Mhm. dibawa ke dokter. Mhm. Ya, kemudian anak yang ubun-ubunnya masih belum nutup ya, Mhm. jadi dari Masih kepala baby ya? ubun-ubunnya yang masih belum nutup. Coba ibu-ibu, sahabat Vita mulai suka meraba ubun-ubunnya karena itu bisa Oke. untuk mendeteksi ya kondisi anak Oke. bagaimana gitu ya. Heeh. Kalau ubun-ubunnya membonjol ya, Heeh. jadi cembung gitu Agak ya Mbak ya. heeh. Nah, itu hati-hati demam, apalagi demam ada itu. Heeh. Heeh. Itu biasanya ada sesuatu tuh, mungkin ada radang di selaput otak mungkin, Oke. kayak gitu ya. Mhm. Atau sebaliknya, ubun-ubunnya justru cekung Mhm. ya. Mhm. Kalau ubun-ubun cekung itu Mhm. pertanda kalau ada dehidrasi, itu Oke. ya. Ya, itu dari Mhm. kepala Mhm. ya. Kemudian turun lagi ke agak Mata. bawah Heeh. ya. Yang untuk tanda bahayanya aja ya yang Mhm. kita omong ya, Mhm. bukan semua gejala Oke. yang ini ya. Tanda bahayanya dari pernafasannya ya. Nafasnya. Pernafasannya dari kepala tuh yang gampang dilihat itu dari hidungnya Mhm. ya. Mhm. Hidungnya kembang kempisnya tuh sampai Oh, kelihatan gitu cuping ya. hidung gitu Pernafasan ya? cuping Mhm. hidung Mhm. istilahnya Mhm. kami ya. Nah, Oke. itu juga gitu. Jadi tadi misalkan batuk, kaitannya kan Mhm. ke tanda bahayanya gangguan di pernafasan Betul. ya. Apa? Sesak. Sesak itu Mhm. cirinya apa? Mhm. Itu tadi biasanya ada pernafasan cuping hidung. Jadi hidungnya tuh kembang kempis Mbak, Oke. kayak gitu ya. Oke. Kemudian Kalau kalau normal nggak perlu sampai kembang kempis nggak gitu perlu ya? sampai kayak gitu Oke. ya. Terus terkait sama pernafasan lagi, dia turun lagi ke bawah Mhm. di dadanya ya. Mhm. Mhm. Buka bajunya supaya Oke. tahu gerakan nafasnya kayak Mhm. gimana Mhm. ya. Mhm. Nafasnya cepet ya, Mhm. pendek-pendek. Jadi Mhm. sesak lah Mhm. intinya ya. Mhm. Jadi sesak itu bisa dilihat dari tadi pernafasan cuping hidung, nafasnya cepet, Mhm. pendek-pendek. Dada gitu ya? Dadanya itu Betul. yang buat nafas. Saya sering ngajarin pasien-pasien saya, semua yang ada dugaan infeksi di saluran nafas bagian atas ya. Mhm. Perhatikan gerakan di sela-sela iganya bagaimana. Kalau ada Oke. tarikan dinding dada masuk ke dalam Mhm. atau istilahnya itu retraksi dada gitu ya, Mhm. chest indrawing ya, Mhm. itu sangat khas pada Oke. anak dengan radang paru, Oke. pneumonia gitu Mhm. ya. Nah, Mhm. itu termasuk kalau batuk disertai itu, nah Mhm. otomatis itu mau nggak mau harus segera ke Harus segera dokter. ya? Tuh Oke. ya, kemudian itu tadi sudah ya. Kemudian terkait tadi yang di daerah kepala yang belum, leher ya. Oke. Kaku, Heeh. lehernya Heeh. kaku banget. Heeh. Heeh. Nah, itu juga ciri-ciri misalkan demam disertai seperti itu. Mhm. Itu juga ciri-ciri yang harus segera dibawa ke dokter. Oke. Ya, kemungkinan ada radang di selaput otak ya, biasanya Mhm. terkait sama tadi kesadaran turun, ubun-ubun membonjol Ubunnya kayak gitu. Nah, banyak banyak. yang Itu harus baru setengah badan ya Mbak Lina. kayaknya kita perlu ada episode khusus untuk demam ini kayaknya, demam Gitu untuk ya. anak ya. Heeh. Jadi
perlu informasi yang lebih detail terkait dengan Betul. demam. Nanti Iya. bisa bahas lebih lanjut ya Mm-mm. sahabat Vita di episode Oke. yang lainnya. Oh gitu ya. Jadi ini nggak perlu diselesaikan ya? Kita kembali lagi ke masalah obat ini ya, Dok. Oke Jadi oke emang deh. masih banyak sekali ya, Dok, Masih untuk banyak ya, oke. kayak biru, kayak Mhm. anyep, ya demam tapi tiba-tiba dingin. Nah, ya itu bahaya banget ya. Oke. Kadang orang tua sudah merasa tenang, oh udah nggak panas kok kayak gitu. Padahal anaknya nggak panas, lentruk, lemes gitu, dan tangannya, kakinya anyep. Itu Oke. bahaya banget. Itu Bahaya. tanda-tanda shock itu Mbak Lina. Oke, jadi memang ya sahabat Vita kalau misalnya banyak dan luas sekali ini ya masalah Banyak. demam ini ya. Jadi meskipun sudah tidak demam, tapi jika ada tanda-tanda seperti tangan anyep begitu, tetap harus dibawa ke rumah sakit. Itu justru yang bahaya. Jadi boleh kalau misalnya demam diobati dulu awal di rumah Ya. untuk pertolongan pertama begitu Iya. ya, Dok ya. Tapi selanjutnya jika ada tanda bahaya atau memang merasa tidak yakin, Ya. bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit, karena bagaimanapun nggak bisa coba-coba ya untuk si Iya, kecil ya, Dokter ya. betul. Jadi harus pastinya diperiksakan langsung ke Ya. dokter Jadi begitu. red flag-nya itu harus dipegang ya. Tadi red flag-nya itu kayak gitu. Muntah-muntah yang sering juga begitu. Nyeri perut yang hebat. Oke. Ya, gitu-gitu juga. Bendera merahnya ya Iya, harus diperhatikan ya. merahnya. Kapan perlu dibawa ke rumah sakit untuk Iya. segera dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, ini Dok, ini yes or no pemberian suplemen makanan pada bayi atau Oke. anak gitu. Soalnya kan ada yang bilang alami saja dari buah dan sayur Oke. gitu. Jadi untuk masalah suplemen ya, di sini kalau yang dimaksud adalah vitamin ya, itu sebenarnya ada vitamin dan mikronutrien ya. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus Mbak Lina kita berikan dari luar ya. Ya. Yang pertama adalah pada kelompok bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ya, dari usia 4 bulan ya, yang untuk yang cukup bulan itu ya. Yang prematur malah lebih awal lagi, yang mulai 2 minggu itu direkomendasikan untuk mendapatkan preparat zat besi. Itu juga sering terlewat ya. Saya terlewat ya dulu. Terlewat ya. Terlewat dulu. Nanti anak berikut ya, jangan sampai terlewat ya. Oke. Kayak gitu ya, itu. Kemudian kalau vitamin D ya, sekarang ini yang mungkin lagi rame ya sekarang, sebenarnya itu di Indonesia yang cukup banyak sinar matahari ya, asalkan kita bisa menggunakan dengan baik, sebenarnya itu bisa. Tapi buat yang tidak bisa berjemur di jam-jam yang tersebut, itu diperlukan gitu ya secara ekstra. Dan sekarang memang sudah ada juga gitu ya suplemen Vitamin D. ya, mulai dari bayi itu sebenarnya sudah boleh. ya gitu. Kemudian yang berikutnya lagi apalagi ya, yang vitamin A ya, itu kan di pemerintah sudah ada program setiap bulan Februari ya, nanti bulan depan ya, sama Agustus ya. Itu kan juga suplemen sebenarnya ya. Ya mungkin kalau kita bicara yang wajib-wajib itu. Nah, untuk yang lainnya, mikronutrien yang lain itu sangat oke. Jadi untuk multivitamin ya istilahnya, ini tergantung dulu Mbak Lina tujuannya untuk apa. Ya, karena dan kondisi anaknya, konsumsi sehari-harinya bagaimana ya, karena semisal anak-anak yang sudah mendapatkan susu formula semisal ya, di dalamnya itu kan sudah ada fortifikasi dari multivitamin, juga mikronutrien yang lain. Nah, itu belum tentu harus perlu mendapatkan itu gitu ya. Ya, yang sering kali mungkin ditanyakan dan miss itu seringkali minta vitamin supaya nafsu makannya naik. Nah, itu dia yang salah kaprah ya, Dok? Salah kaprah itu. Jadi kita tujuannya memberikan itu karena memang ya kayak tadi memang ada indikasi ya, yang kayak yang zat besi, yang vitamin A ya kayak gitu. Kalau yang tujuannya untuk menaikkan nafsu makan itu salah kaprah. Kalau kita jadi kembali lagi, kalau memang anaknya nggak mau makan, ini nanti topik sendiri lagi nih kayaknya nih topik itu masalah nafsu makan. Vitamin itu tidak bisa untuk ditujukan supaya nafsu makannya naik. Iya, kalau ingin nafsu makan naik ya kita perbaiki banyak hal nanti yang harus diperbaiki, mungkin perlu topik tersendiri ya untuk masalah nggak mau makan dan sebagainya. Jadi vitamin itu hanya sebagai koenzim sebenarnya Mbak dalam metabolisme. Jadi bahan baku utamanya ya harus ada. Kalau nggak ada bahan baku utamanya, hanya koenzimnya saja yang diberikan, ya sama aja nggak kepake gitu. Jadi kebuang juga gitu loh. Jadi untuk
pemberian vitamin dan suplemen makanan tergantung dari tujuannya begitu. Betul, Jadi ya. yang wajib tadi yang sudah disampaikan Dr. Lucy. Vitamin A yang sudah menjadi program pemerintah. Ya. Ya. Kemudian ada vitamin D juga, apalagi di masa pandemi seperti ini ya dokter ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Preparat zat besi. preparat zat besi. Ya. Untuk yang Itu untuk pada kondisi bayi yang ini ya, yang sehat ya. Kalau pada sakit misalkan ada suplemen kayak sekarang ini yang kena COVID atau apa kan memang ada suplemen-suplemen yang memang harus diberikan ya. Kalau itu sih memang indikasi gitu ya. Sesuai dengan indikasi. Ya. Baik dokter, untuk yes or no yang terakhir ini, ini biasanya terjadi pada ibu yang dengan anak bayi yang masih menolak untuk minum obat begitu ya. Biasanya kan kalau minum obat kemudian di apa istilah bahasa Indonesianya ya ditampel gitu ya dok, akhirnya tumpah. Nah ada yang keminum hanya sedikit. Apakah perlu diulang? Ya. Tergantung ini, kalau memang baru aja masuk ya Mbak Lina ya, baru sebentar, kita pakai logika aja. Kalau memang baru masuk kemudian sudah tumpah ya, memang sebaiknya diulang. Oke. Ya, kayak gitu. Karena ya berarti kan memang belum ada yang masuk. Ya, apalagi atau nggak ditampel, kalau apalagi itu ditampel gitu ya. Kalau udah masuk terus muntah aja juga diulang kok. Misalkan baru sebentar ya, baru 15 menit masuk atau setengah jam aja juga tanda tanya juga ya, setengah jam itu apakah sudah ada yang diserap atau belum. Biasanya kita masih sarankan untuk diulang sih. Iya. Itu nggak ada, maksudnya takutnya orang tua kan tadi sudah ada tapi kan seberapa. Nah itu untuk takut overdosis atau bagaimana, itu bagaimana dok? Ya sebenarnya kan dosis yang diberikan kepada pasien oleh dokter itu kan sebenarnya kan sudah ada range amannya gitu ya. Jadi semisal katakanlah ya itu semua ternyata sudah masuk semua, terus dapat dosis yang sama lagi ya memang sih agak kelebihan, tapi kalau cuma sekali gitu aja sih saya rasa itu masih belum masuk ke dosis yang letal istilahnya ya, ke dosis yang fatal kayak gitu sih enggak gitu ya. Jadi untuk efektivitasnya ya kalau misalkan memang baru sebentar ya sudah dimuntahkan atau sedikit yang masuk, apalagi yang jelas-jelas sedikit yang masuk itu jelas harus diberikan. Iya. Ya, ngulangnya boleh mau mengkira-kira tadi yang tumpah berapa, separuhnya atau apa silakan ya. Tapi kalau memang nggak yakin itu semuanya ya udah ulang semua. Soalnya pasti drama kalau pemberian obat. Gitu ya. Drama sekali pengalaman pribadi. Iya. Belum ada ya bayi yang langsung gitu ya. Iya. Aduh itu PR banget tuh ya. Iya. Baik sahabat kita, ini tadi perbincangan kita seputar yes or no obat untuk si kecil. Jadi ada beberapa informasi tadi yang disampaikan oleh Dr. Lucy bahwa untuk obat-obat bisa disiapkan yang di rumah, yang emergency ini ya, yang harus disiapkan harus ada di rumah ini ya, bisa dicatat adalah obat penurun panas, kemudian ada obat yang memang harus diberikan karena sesuai dengan kondisi si kecil ya, untuk yang darurat, dan kemudian tadi yang berikutnya oralit karena untuk mencegah dehidrasi. Jadi obat-obat ini tidak dalam artian untuk segera membuat si kecil sehat, tapi untuk mencegah agar tidak dehidrasi gitu ya. Untuk yang oralit agar tidak dehidrasi, dan juga kalau misalnya demam itu bisa untuk mengurangi keparahannya dulu begitu ya dok. Iya. Jadi biar tidak kalau misalnya ada risiko kejang demam atau bagaimana itu bisa mencegah itu. Dan, atau di atas 38 ya. Atau di atas 38. Jadi tidak terburu-buru untuk diberikan. Kalau misalnya anak sumber-sumber sedikit sudah langsung diberikan obat penurun panas, itu juga nanti membuat mekanisme tubuh anak kurang optimal begitu ya. Dan juga dokter mungkin ada tips atau apa ya, closing statement untuk ibu-ibu di rumah terkait dengan pemberian obat. Silakan. Karena tadi Mbak Lina sudah merangkumnya sudah sangat ya, sudah sangat lengkap. Ya, mungkin tadi yang mungkin nggak sempat dibahas aja yang saya buat closingnya, karena ini juga banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat, yaitu tentang nyetok antibiotik. Ya, jangan sekali-kali nyetok antibiotik, karena antibiotik itu penggunaannya harus betul-betul atas indikasi dan setelah diperiksa oleh dokter. Mungkin itu yang penting ya, karena untuk hal yang penting lain tadi saya rasa sudah semua. Dan jangan lupa setelah melakukan pertolongan pertama, ingat tanda-tanda bahaya atau red flag yang tadi sudah saya sampaikan ya.
kapan harus segera dibawa ke dokter. Itu supaya tidak sampai ada keterlambatan gitu ya Mbak Lina. Oke, Ya. baik. Jadi kalau misalnya juga ibu tidak yakin nih dengan kondisi kesehatan si kecil, bisa konsultasi juga dengan dokter melalui layanan telemedicine begitu ya dok Iya. ya. Untuk di awal agar bisa mungkin orang tua bisa lebih tenang kalau advice-nya langsung dari dokter. Jadi orang tua tidak menebak-nebak atau malah googling ya, cari di Iya. internet. Nah itu dokternya kita tidak tahu tuh sumbernya dari mana gitu ya. Agar sumber yang pasti, Sahabat Vita bisa memanfaatkan layanan telemedicine RKZ Surabaya untuk mendapatkan advice langsung dari dokter. Atau bisa juga memanfaatkan layanan nomor reservasi klinik RKZ ya untuk pemeriksaan langsung. Jadi kalau misalnya ada red flag-nya tadi yang sudah Dokter Lucy sampaikan, wah ini harus segera dibawa ke rumah sakit nih. Nah, bisa memanfaatkan layanan reservasi dari RKZ Surabaya. Nomornya ada di samping ini ya. Dan reservasi lengkap ini kayaknya. Reservasi ada telemedicine, antar obat dan juga home care. Jadi layanan antar obat ini kalau misalnya dari layanan telemedicine dokter memberikan langsung memberikan resep begitu ya dokter ya. Bisa dimanfaatkan, obatnya bisa diantar Dikirim. melalui layanan antar obat dan bisa untuk pengiriman seluruh Indonesia. Gitu. Seluruh Indonesia ya Mbak ya? Seluruh Wah, Indonesia. mantap. Jadi sudah pernah ada pengiriman keluar pulau dan aman. Begitu ya. Baik, dan 24 jam dok. Gitu ya? 24 jam untuk hari Wow, Minggu keren, pun keren, juga keren. tetap melayani. Hari Minggu dan hari Ya. libur tetap melayani. Tapi kalau 24 jam kadang-kadang kalau malam gitu ya susahnya kan cari untuk Kurirnya ya? kurirnya Iya. begitu ya. Tapi selama 24 jam layanan ini bisa tetap untuk layanan obatnya tetap bisa dilayani begitu ya. Baik, Dokter Lucy, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Lina. Untuk Terima kasih waktunya, juga untuk buat sharingnya. cangkruannya udah diundang ke sini. Iya, jangan kapok untuk cangkruan berikutnya tadi. Siap. PR-nya Dokter PR ya. Lucy ya. Soal demam dan juga soal ini Nggak mau ya, makan, nggak GTM. mau makan GTM ya, gerakan tutup mulut. Nah, ini Oke. mungkin juga tema-tema yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut untuk lebih Boleh. detailnya ya. Mungkin ada juga yang mau ngechat ya? Boleh kalau misalnya- Usulan, boleh. Betul, ada usulan atau misalnya masih kurang jelas tadi dari informasi Dokter Lucy atau tanya-tanya boleh bisa disampaikan di kolom komentar dari YouTube channel RKZ Surabaya. Jangan lupa untuk follow juga Instagram dan juga Facebook RKZ Surabaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang update seputar layanan dari RKZ Surabaya. Baik, Oke. demikian cangkruan sehat kita pada hari ini. Semoga informasinya berguna dan jangan lupa untuk tetap 3M ya. Jadi tetap di masa pandemi ini jangan lupa untuk memakai masker selalu ya. Sering-sering mencuci tangan ya, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi Dan kalau menghindari kerumunan ya. menghindari kerumunan ya. Jadi kalau tidak penting sekali untuk keluar, jadi sebaiknya tetap di rumah. Kecuali kalau misalnya perlu ke RKZ Surabaya untuk periksa ya, silakan manfaatkan layanan dari RKZ Surabaya karena RKZ Surabaya sudah aman. Baik, sekian dari Lina dan juga Dokter Ya, Lucy. Kita Terima pamit. kasih. Sampai jumpa di cangkruan Terima sehat kasih. berikutnya. Sampai ketemu jumpa. lagi.